Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip merancang bahan ajar. Namun sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nina Gabi Pradyani dengan NIM akhir 060 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, saya Niputu Ayuradeska Sari dengan NIM akhir 208 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Niko Mantriyuni dengan NIM akhir 246 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Bintaniana Putri dengan NIM akhir 412 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berikut topik pembahasan yang akan kami paparkan dalam video presentasi ini. Pertama, prinsip desain pesan. Kedua, prinsip relevansi. Ketiga, prinsip konsistensi. Keempat, prinsip adequacy. Dan yang terakhir, prinsip validity. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran, di mana menurut Gani 1974 beberapa prinsip sudah diuji coba seperti kontak langsung dengan siswa. Perulangan dan pengetahuan menunjukkan kemajuan pada kondisi siswa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kesiapan dan motivasi, prinsip penggunaan alat pemusat perhatian, prinsip keaktifan siswa, dan prinsip umpan balik atau prinsip perulangan. Nah, jadi di dalam prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran ini terdapat prinsip kesiapan atau readiness, yaitu proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua itu ada prinsip motivasi atau motivation, di mana tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk merangkasi kegiatan, mengatur arah kegiatan inti dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga itu ada prinsip kegunaan alat pemusat perhatian, di mana bentuk penerangan prinsip alat pemusat perhatian ini harus berdasarkan jenis media yang akan dirancang dan penggunaan media itu sendiri. Yang keempat itu ada prinsip partisipasi aktif siswa, di mana partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation, yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi menurut Suryo Broto 2002 adalah keterlibatan bentuk dan emosi serta fisik anggota dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Yang kelima ada prinsip umpan balik, di mana menurut Rusli Lutan 1988 umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan suatu tugas, perbuatan atau respon yang telah diberikan. Yang keenam itu ada prinsip perulangan atau repetition, di mana prinsip ini memiliki pengertian mengulang-ulang penyajian informasi atau pesan pembelajaran. Jika dalam pembelajaran informasi disajikan berulang-ulang, maka proses dan hasil belajar akan lebih baik. Nah, pada materi yang kedua ini terdapat prinsip relevansi, di mana suatu kurikulum dapat dikatakan relevan jika berguna atau berfungsi bagi kehidupan, baik di lingkungan peserta didik, perkembangan kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Selain itu juga relevansinya dengan tuntutan dalam dunia kerja. Nah, jadi di dalam prinsip relevansi ini terdapat beberapa contoh kasus, di antaranya. Untuk contoh kasus yang pertama itu ada tidak relevannya guru mengembangkan materi pembelajaran yang mengembangkan kehidupan di kota-kota besar kepada siswa di pedesaan. Dengan ini, kurikulum harus sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Nah, untuk yang kedua itu ada ketika kurikulum tidak mengikuti perkembangan kehidupan dalam menerapkan pembelajarannya.
seperti teknologi sebagai sarana pembelajaran yang tidak mengikuti perkembangan akan menghambat para siswa juga untuk berkembang sesuai jalannya kehidupan. Untuk yang ketiga itu ada jika peserta didik dalam suatu program studi tidak bisa menerapkan hal-hal pokok yang menjadi keseharusan dari prodinya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip ketiga dalam merancang bahan ajar, yaitu prinsip konsistensi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsisten memiliki arti tetap atau tidak berubah-ubah, kemudian taat akan asas, ajak, selaras, dan juga sesuai. Sedangkan konsistensi berarti suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang, suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak berubah-ubah. Dalam merancang bahan ajar, prinsip konsistensi berarti bahwa materi yang telah dipilih, materi yang telah dikembangkan oleh guru ataupun pendidik, wajib atau harus memiliki kepastian antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh peserta didik. Misalnya, jika kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh peserta didik ada 3, maka materi yang ada di dalam bahan ajar wajib ada 3. Artinya apa? Artinya, apa yang diminta, itu yang diberikan. Nah, selain itu, prinsip konsistensi juga dapat dilihat dari ketertiban format dan juga konsistensi penggunaan istilah dan penggunaan bahasa, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami, mengingat, ataupun mempelajari bahan ajar yang diberikan. Nah, di dalam bahan ajar cetak, prinsip konsistensi yang sangat diperlukan adalah konsistensi dalam penggunaan bahasa dan juga istilah, sehingga peserta didik akan memahami materi dengan baik dan juga tidak menggunakan berbagai istilah secara rancu. Nah, di dalam bahan ajar audio, konsistensi dapat diterapkan dalam intonasi suara yang digunakan sebagai tanda atau format dalam memberikan arahan, baik itu mengulang ataupun memberhentikan pembelajaran. Nah, sedangkan di dalam pembelajaran atau di dalam bahan ajar berupa video, konsistensi dapat diterapkan dalam penggunaan grafik atau penjelasan secara langsung yang digunakan sebagai tanda format, tanda untuk berhenti, tanda untuk memberi perintah, baik itu mengulang atau memberhentikan pembelajaran dan meneruskan proses pembelajaran. Nah, baik teman-teman, sekian prinsip ketiga dalam merancang bahan ajar, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip adekuasi. Yang pertama ada pengertian prinsip adekuasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Novia Aryani, beliau menyatakan bahwa prinsip edukasi ini yaitu artinya kecukupan, yang dimana materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Yang kedua ada menurut Mardia Hayati, beliau menyatakan bahwa materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua ada menurut Aunur Rahman. Nah, beliau juga sama berpendapat dengan Mardia Hayati bahwa materi tersebut tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, jika terlalu sedikit akan kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Begitu sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak diperlukan untuk tercapainya pembelajarannya. Nah, dari pengertian prinsip adekuasi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip adekuasi yaitu yang artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
materi yang diberikan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, jika terlalu sedikit maka kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebaliknya jika terlalu banyak akan mengakibatkan keterlambatan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk tercapainya target pembelajaran kurikulum atau pencapaian keseluruhan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baik, selanjutnya ada ukuran atau indikator prinsip bahan ajar kecukupan atau adequacy, yaitu yang pertama ada teknik penyajian, meliputi yang pertama sistematika sajian tiap bab, utuh atau lengkap, dan kologisan sajian materi. Yang kedua, keruntutan sajian konsep. Yang ketiga, keseimbangan sajian materi atau substansi antar bab dan antar subbab. Ukuran atau indikator prinsip bahan ajar kecukupan adequacy, yaitu yang kedua, penyajian pesan pembelajaran, meliputi yang pertama, menggunakan alat pemusat perhatian, yang kedua, menerapkan prinsip perulangan repetisi, yang ketiga, monitoring partisipasi aktif peserta didik, yang keempat, berpusat pada peserta didik, yang kelima, merangsang pikiran kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, penyajian bersifat komunikatif dan interaktif. Yang ketujuh, sajian atau pembahasan tidak bias gender. Yang terakhir ada membatasi materi yang tidak relevan. Nah, dari ukuran indikator prinsip bahan ajar kecukupan atau adequacy tadi dapat dilihat bahwa penentuan kategori prinsip kecukupan terdiri dari beberapa indikator, di mana pada setiap indikatornya guru dan ahli harus menilai berdasarkan sudut pandang mereka, apakah buku teks yang mereka nilai sangat sesuai atau cukup sesuai atau kurang sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai submateri terakhir, yaitu prinsip validity. Hasan 2012 mengemukakan validitas atau validity adalah tingkat ketepatan atau kebenaran materi. Sebelum memberikan materi pembelajaran, seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya. Artinya, guru harus menghindari memberikan materi berupa data, dalil, teori, konsep, dan lain sebagainya yang kebenarannya masih dipertanyakan atau masih diperdebatkan. Hal ini untuk menghindari miskonsepsi, salah tafsir, atau salah pemakaian. American Education Research Association atau AERA membedakan validitas menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Validitas isi. Validitas isi merujuk kepada sejauh mana tes tersebut mencerminkan isi materi yang akan diukurnya. Tujuan validitas isi adalah mengurangi kesalahan pembuatan instrumen dan meningkatkan kemungkinan diperolehnya indeks validitas konstruk dalam studi lanjutan. Untuk menerapkan validitas isi, terdapat beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan tinjauan literatur secara lengkap untuk dapat mengambil inti dari item terkait. Kedua, validitas isi meninjau secara umum pada setiap item yang dinilai menggunakan 3 skala, yaitu tidak perlu, berguna tetapi tidak penting, dan penting. Ketiga, peninjauan pada validitas isi harus dilakukan dengan mengirimkan item pada ahli pada bidang yang diteliti. Keempat, rasio validitas isi atau CVR kemudian dihitung untuk setiap item dengan menggunakan metode Lausi. Dan yang kelima, item yang tidak signifikan pada level kritis dieliminasi, mengikuti tingkat kritis yang dijelaskan pada metode Lausi. Jenis validitas yang kedua yaitu validitas yang dikaitkan dengan kriteria atau criterion related validity. Validitas yang dikaitkan dengan kriteria menunjukkan kepada sejauh mana hubungan antara skor tes yang dikembangkan dengan kriteria luar yang mandiri dan dipercaya dapat menggambarkan tingkah laku atau ciri-ciri yang diselidiki.
Nah, validitas yang dikaitkan dengan kriteria dibagi menjadi 3. Yang pertama, validitas pengukuran setara atau congruent validity. Jenis validitas ini ditetapkan dengan cara mengkorelasikan antara skor tes yang sedang disusun atau dikembangkan dengan skor dari tes yang setara atau sejenis. Adapun hal yang dijadikan tolak ukur dalam tes ini adalah skor-skor tes yang sejenis yang sudah baku, misalnya dengan mengkorelasikan hasil tes intelijensi yang baru yang akan divalidasi dengan skor tes intelijensi yang sudah baku. Kedua, ada validitas pengukuran serentak atau concurrent validity. Validitas ini ditetapkan dengan cara mengkorelasikan hasil tes yang sedang disusun dengan skor tes lain atau yang tidak sejenis, yang saat pengetesannya dilakukan bersamaan atau hampir berdekatan waktunya. Tolak ukur pada validitas pengukuran serentak ini adalah skor tes yang tidak sejenis yang diasumsikan dapat mencerminkan aspek perilaku yang sedang dikembangkan tesnya, tetapi diberikan dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. Yang ketiga, ada validitas ramalan atau predictive validity. Jenis validitas ini ditetapkan dengan cara mengkorelasikan skor tes yang sedang disusun dengan kriteria yang menyangkut hasil karyanya atau prestasinya di masa yang akan datang. Nah, misalnya menyelidiki hubungan antara skor tes masuk perguruan tinggi negeri atau SNBP dengan indeks prestasi IP di perguruan tinggi yang dicapai oleh seorang mahasiswa, atau korelasi antara skor tes seleksi CPNS dengan kinerja pegawai. Jenis validitas yang terakhir yaitu validitas konstruk atau construct validity. Validitas konstruk disebut juga sebagai validitas konsep. Tolak ukur untuk menilai validitas konstruk ini adalah konsep teori yang melatar belakangi penyusunan tes atau instrumen yang bersangkutan. Nah, cara penetapan validitas konstruk yaitu yang pertama, korelasi dengan ukuran lain, misalnya korelasi antara skor tes intelijensi yang sedang dikembangkan dengan prestasi belajar. Yang kedua, pembedaan atau kontras antar kelompok yang memang benar-benar berbeda, misalnya perbandingan kinerja antara sekolah yang berkategori baik dengan sekolah yang berkategori buruk. Yang ketiga, melalui analisis intrates, yaitu analisis faktor. Yang keempat, dengan matriks multi-trait multimode untuk menentukan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Nah, dari ketiga jenis validitas yang telah saya jelaskan, guru dapat memilih jenis validitas yang ingin digunakan dalam mengecek ketepatan atau kebenaran dari bahan ajar yang dikembangkan. Dengan memahami prinsip validitas, maka guru tidak lagi kesulitan dalam menentukan bahan ajar yang valid. Sekian pemaparan materi dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni.